Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam kasih sayangku buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam dan yang ada di luar negeri. Jamaah Uripi Allah, semoga kita semua senantiasa di dalam keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Di subuh yang indah ini kami akan mendengarkan suatu pertanyaan dari sahabat jamaah Uripi Allah. Mari kita dengarkan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakirin dari Lombok Timur. Saya mau bertanya kepada Pak Tuan Guru, di dalam melaksanakan sholat, dalam melakukan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, apanya yang akan kita ingat? Apakah afalnya, sifatnya, zatnya, atau asma'nya? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, di dalam sholat, apa yang mesti harus kita ingat? Apa ingat zatnya? Apa ingat sifatnya? Apa ingat asmanya? Ataukah ingat af'alnya? Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bila belum mengenal Allah, bagaimana mungkin kita bisa ingat Allah? Bila belum mengenal zatullah, bagaimana mungkin kita bisa mengenal zatnya Allah, mengingat zatnya Allah? Bila belum mengenal sifat-sifatnya Allah, bagaimana mungkin kita bisa ingat sifatnya Allah? Bila belum mengenal asmanya Allah, bagaimana mungkin kita bisa mengenal asmanya Allah, bisa mengingat asmanya Allah? Bila belum mengenal af'alnya Allah, bagaimana mungkin kita bisa mengingat af'alnya Allah di hati kita? Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum terrealisasi iman kepada Allah selama ini, selamanya kita takkan pernah bisa sholat. Sholat kita selama ini hanya nyembah hawa nafsu kita sendiri. Sholat dan ibadah kita selama ini hanyalah untuk pemuas hawa nafsu kita sendiri.
karena belum beriman kepada Allah. Bagaimana mungkin kita bisa mengingat Allah di dalam sholat, di dalam puasa, di dalam berderma, di dalam umroh dan haji, bila kita belum kenal Allah. Makna kenal Allah itu adalah kembali kepada Allah. Hati rojiun kepada Allah. Itulah yang dimaksud kenal Allah. Tahu Allah. Ma'rifatullah. Bagi mereka lah yang sudah kembali kepada Allah, pasti bisa mengingat Allah. Maknanya, bila manusia sudah tiada diri manusianya di hatinya, yang ada hanyalah Allah. Tentunya ya Allah sendiri yang berzikir kepada zatnya sendiri. Tentunya hidup itu sendiri yang bisa mengingat hidup zatnya sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagi kita yang belum roji'un kepada Allah, bagi kita yang belum dapat bimbingan baiat, bagi kita yang belum mati sebelum mati, maka selamanya kita takkan pernah bisa mengingat Allah. Tentunya yang kita ingatkan hanya namanya. Tentunya yang merasa ingat namanya di dalam sholat itu kan masih diri manusia kita. Itu artinya belum lillahi ta'ala. Masih jadi Tuhan hawa nafsu kita di hati kita yang merasa bisa mengingat Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena induk dari segala induk ibadah, puncak dari segala puncaknya ibadah ada pada sholat masing diri manusia. Bila sholatnya buruk, bila sholatnya tak bisa berzikir kepada Allah, bila sholatnya tak bisa mi'raj kepada Allah, bila sholatnya tak bisa wusul kepada Allah, bila sholatnya tak bisa tajalli kepada Allah, bila sholatnya tak bisa roji'un kepada Allah, maka pasti semua amal yang kita lakukan pun takkan pernah bisa kembali kepada Allah. Jadi barometer ibadah seluruh manusia ya pada sholatnya. Jadi di sini sholat yang dikatakan sholat ya berbagai macam bentuk sesuai manusianya. Yakni yang dikatakan sholat itu luas sekali. Bila di dalam tatanan agama Islam yang dikatakan sholat itu ya sholat 5 waktu, ya sholat rawatib, ya sholat duha, ya sholat tahajud, dan sebagainya. Itu yang disebut sholat. Secara syariatnya masih sebatas mengerjakan sholat, belum, masih jauh sampai kepada mendirikan sholat. Masih mengerjakan sholat karena manusianya masih jadi Tuhan yang merasa bisa mengerjakan sholat karena hati belum kembali kepada Tuhannya.
Jadi selama manusia masih wujud manusianya di hatinya, selamanya takkan pernah bisa berzikir kepada Allah kecuali berzikir mengingat kepada hawa nafsu yang dipertuhankannya saja selama ini. Coba kita hayati ini semua. Coba kita selami ini semua. Apakah betul ini semua terjadi terhadap diri kita selama ini? Alhamdulillahirrabbilalamin. Tanpa kita bisa mengaplikasikan rukun iman yang 6 di hati kita, tanpa kita mengaplikasikan rukun Islam yang 5 di hati kita, maka belumlah kita dikatakan Islam. Bila belum dikatakan Islam di sisi Allah, belum dikatakan selamat di sisi Allah, innad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama Allah itu adalah agama yang selamat. Selamatnya roji'unnya hati kita kepada Allah, itulah agama Allah. Akan tetapi agama kita selama ini bukan agamanya Allah, tapi agamanya hawa nafsu, tapi agamanya iblis dan setan. Coba cek diri kita masing-masing. Di dalam aktivitas-aktivitas ibadah, di dalam aktivitas-aktivitas sholat, di dalam aktivitas-aktivitas zakat, berderma, amal kebajikan, di balik puasa kita selama ini, yang merasa bisa berpuasa di dalam hati kita kan kita yang merasa bisa puasa, yang merasa berkuasa atas puasa dan ibadah-ibadah kita. Inilah tanda bukti bahwa kita selama ini belum selamat kembali pulang kepada Allah, tapi terbelenggu, terperosok, terjerat, tersesat pulang kepada iblis dan setan, yakni berupa hawa nafsu kita sendiri. Selama ini di dalam iman kita pulangnya pada diri manusianya. Di dalam keyakinan akidah kita lillahnya bukan lillah kepada Allah, tapi linafsi. Itulah tanda bukti agama kita selama ini masih tersesat jauh dari agama Allah. Di dalam puasa kita merasa diri kita yang bisa puasa. Kita merasa diri kita yang melakukan puasa. Inilah yang dimaksud roji'unnya bukan kepada Allah, tapi kepada iblis dan setan yang ada di dalam hati kita, yakni hawa nafsu kita sendirilah iblis dan setan itu. Inilah bukti bahwa kita selama ini takkan pernah bisa berzikir kepada Allah, sementara yang jadi Allah, sementara yang jadi Tuhan, sementara yang merasa wujud, sementara yang merasa hidup, sementara yang merasa berkuasa atas segala sesuatu apapun di dalam hati kita masih diri manusia kita, maka selamanya kita takkan pernah bisa berzikir kepada Allah. Bila kita tak bisa berzikir kepada Allah, apa kita bisa sholat? Apa kita bisa syahadat? Apa kita bisa zakat? Apa kita bisa puasa? Dan apa kita bisa umroh dan haji? Semua itu hanyalah kepalsuan hawa nafsu kita
kita sendiri, yang mana di dalamnya kita selalu melanggengkan, mengesahkan, selalu zikir kepada nama pribadi kita masing-masing di hati kita ketimbang kepada nama Allah. Yang wujud di dalam hati kita lebih dominan wujud diri manusia kita ketimbang wujudullah. Di dalam hati lebih dominan hidup diri manusia kita daripada hidupnya Allah. Di dalam hati lebih dominan uripe manungsane ketimbang uripe Allah. Di dalam hati kita lebih dominan kuasa diri manusiaku daripada kuasa diri Tuhanku. Maka inilah bukti yang nyata yang bisa dilogikakan di dalam hati kita bahwa selama ini kita belum Islam. Karena kita belum bisa bersyahadat. Apalagi bisa sholat. Mana mungkin kita bisa mengingat Allah sementara di dalam hati kita mengesahkan hawa nafsu kita sendiri, bukan mengesahkan Tuhan yang telah menciptakan diri kita selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba Hayati dan Hayati, kita belajar bersama-sama di sini. Saya pun juga belajar, Anda pun juga belajar, kita bersama-sama belajar bersama meskipun lewat YouTube, meskipun kita jarak jauh, tapi percayalah Allah itu qorib, Allah itu dekat, sangatlah dekat. Allah di mana-mana dan tak kemana-mana. Meskipun kita jauh di mata, tapi dekat di hati. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah ayat-ayat Allah yang membuktikan bahwa kita diwajibkan roji'un kepada Allah. Diwajibkan iman kepada Allah. Maknanya iman yang bagaimana? Iman yang mana diri manusia kita tak jadi Tuhan lagi di dalamnya. Iman yang mana diri manusia kita sudah tak wujud lagi di dalamnya. Iman yang mana diri manusia kita tak hidup lagi di dalamnya. Iman yang mana diri manusia kita tak berkuasa lagi di dalamnya, kecuali semua itu hanyalah milik lillahi ta'ala. Itulah tujuan-tujuan niatan ibadah yang sudah diperintahkan oleh Allah lewat junjungan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar apa? Tujuannya agar kita tidak jadi Tuhan atas diri kita sendiri, supaya kita tidak jadi Tuhan di dalam syahadat kita, supaya kita tidak jadi Tuhan di dalam solat-solat kita, supaya kita tidak jadi Tuhan di dalam zakat-zakat kita, supaya kita tidak jadi Tuhan di dalam puasa-puasa kita, supaya kita tidak jadi Tuhan di dalam umroh dan haji kita, dan supaya kita tidak jadi Tuhan dengan apapun yang kita perankan selama ini. Itulah tujuan niat yang suci. Sucikanlah niatmu,
Bagaimana mungkin kita bisa mensucikan niatan-niatan ibadah kita? Wong kita masih wujud jadi Tuhan. Wong kita masih merasa lebih hidup daripada hidupnya Allah. Wong kita masih merasa lebih urip daripada uripe Allah. Wong kita masih lebih merasa lebih kuasa daripada kuasanya Allah. Ya selamanya agama kita ya tersesat, terjerembab, terjerumus kepada hawa nafsu kita sendiri berupa niatan linapsi. Tanpa kita sadari, kita selama ini kembali ke esanya hawa nafsu kita sendiri. Itulah kenyataan-kenyataan yang ada di dalam diri kita ini. Inilah kitab-kitab kita yang harus kita baca. Kita jangan membaca kitab yang di luar saja. Kitab yang di luar itu takkan pernah suci buat kita bila kitab yang ada di dalam diri kita belum suci. Kita takkan pernah mendapatkan pahala bila di dalam hati, bila kitab diri ini belum kita sucikan, belum kita baca. Maka dari itu tugas saya di YouTube, di paparan ini hanyalah membaca dan membacakan kitab-kitab diri masing-masing Anda. Membacakan asal-usul diri Anda. Membacakan kitab-kitab Anda sendiri. Karena Anda belum bisa membaca kitab diri Anda sendiri, tugas saya di sini hanyalah membacakan. Anda yang menyimak, ini loh kitabmu, begini loh kitabmu terhadap Tuhan yang telah menciptakanmu. Alhamdulillahirabbil alamin. Iqra kitabak, bacalah kitabmu. Maka bila Anda belum bisa membaca kitab diri Anda sendiri, maka simak dan simaklah paparan demi paparan di channel Uripe Allah ini. Disitulah semua isinya ya kitab-kitab Anda sendiri. Kitab-kitab diri kita sendiri yang kita dengarkan. Bukan kitabnya orang lain, bukan ngerasani orang lain, bukan mengumpat orang lain. Kita di sini mengumpat, ngerasani diri kita sendiri. Kejelekan-kejelekan diri kita sendiri selama ini. Yang salah di dalam berakidah, yang salah di dalam bertuhan, yang salah di dalam beragama, dan yang salah di dalam lagu-lagu ibadah-ibadah kita selama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam ayat Allah berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholat di dzikri. Dirikanlah sholat demi mengingat aku, kata Allah. Dirikan, bukan mengerjakan. Bila masih mengerjakan selamanya di dalam sholat kita tak bisa ingat Allah. Pasti yang diingat ya dunia dan diri kita sendiri yang merasa sholat. Selamanya kita takkan pernah berzikir kepada Allah di dalam sholat-sholat kita. Bila kita tak bisa berzikir kepada Allah di dalam sholat-sholat kita, apakah itu dinamakan sholat di sisi Allah? Bukan, sobatku. Itulah kemaksiatan demi kemaksiatan.
Fawailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, orang-orang yang lalai di dalam sholatnya. Sholatnya ndak ketemu Allah, sholatnya ndak jumpa Allah, malah jumpa urusan dunia, malah jumpa kekasih-kekasih hatinya di dalamnya. Berarti itu tandanya kan bukan sholat. Wong ndak zikir kepada Allah, wong ndak ingat Allah, wong mi'rajnya kepada dunia yang dipenuhi iblis dan setan, tidak mi'raj kepada Allah. Apakah itu dikatakan sholat? Ya itulah fawailun, neraka wail, jahanam. Kelihatannya gambar ibadah sholat, tapi hakikatnya jahanam. Kelihatannya laku ketaatan, akan tetapi hakikatnya laku kemaksiatan di sisi Allah. Meskipun kelihatannya di sisi manusia ketaatan atau ibadah, tapi namun hakikatnya di sisi Allah itu kemaksiatan saja. Ngumpul-ngumpulkan dosa saja, ngumpul-ngumpulkan kesyirikan saja, ngumpul-ngumpulkan persekutuan-persekutuan saja. Lalu sampai kapan kita taubat? Apa kita taubatnya menunggu syakaratul maut? Yang di situ dibaiat langsung oleh Allah, dilepas harta-harta kita dengan paksa dan siksa, dilepas ilmu-ilmu kita dengan paksa dan siksa, dilepas amal-amal kita dengan paksa dan siksa, dilepas cinta-cinta kita terhadap dunia, istri, suami, anak dengan paksa dan siksa yang pedih. Apa kita menunggu dilepas hidup dan badan yang bukan milik kita ini dengan paksa dan siksa di hari pembalasan nanti, di hari hisab, di hari perhitungan, yakni di saat sakaratul maut, di saat baiatul akbar, yang mana selama ini kita terlena telah menjadi Tuhan daripada menjadi makhluk selama ini. Inilah tujuan-tujuan Kanjeng Nabi Muhammad diutus oleh Allah ke dunia ini. Hanyalah membawa innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Untuk menyempurnakan akhlak hati manusia kepada Tuhannya, agar manusia tidak jadi Tuhan dewe-dewe di dalam hatinya, agar manusia bisa mengesahkan hanya kepada Allah, bukan mengesahkan hawa nafsunya sendiri di dalam hatinya. Itulah tujuan Kanjeng Nabi Muhammad diutus ke dunia ini, membawa bendera La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiadakanlah Tuhan di hatimu kecuali Allah. Dan saksikanlah tiada utusan kecuali Muhammad Rasulullah. Badan-badanmu lah itulah yang dipergerakan Allah, yang diperjalankan Allah, yang diutus Allah sejak dari tanah sampai menjadi tanah lagi. Itulah hakikat syahadat yang original, syahadat yang nyata di hati kita, menyaksikan Allah dan Muhammad Rasulullah dengan nyata dan
jelas. Bila sudah bersyahadat demikian, maka pasti bisa berzikir kepada Allah. Maka bisa mengingat Allah dimanapun ia berada. Kemanapun kau hadapkan wajahmu, maka disitulah wajhullah. Maka solatnya menghadap Allah, maka zakatnya menghadap Allah, maka puasanya menghadap Allah, maka umroh dan hajinya menghadap Allah, maka kerjanya menghadap Allah, maka memasak di dapurnya bisa menghadap Allah, maka ketika naik motor atau naik keretanya bisa menghadap langsung kepada Allah, ketika duduk bisa menghadap langsung kepada Allah, ketika berdiri bisa menghadap langsung kepada Allah, ketika merokok bisa menghadap langsung kepada Allah, ketika ngopi bisa menghadap langsung kepada Allah, dan ketika apapun bisa menghadap kepada Allah bila iman dan Islamnya sudah benar di hatinya. Orang-orang inilah yang bisa aqimis sholah lidzikri, selalu dan selalu mengingat Allah. Maknanya orang yang sudah sampai makom di sini sudah tak ada lagi orangnya, sudah tak wujud lagi orangnya, sudah tak hidup lagi orangnya, sudah tak berkuasa lagi orangnya. Orangnya hanya diam-diam wae, ikut apa yang diperankan, ikut apa yang dipergerakkan Tuhannya. Inilah orang-orang yang bisa berzikir kepada Allah, selalu mengingat bahwa apapun yang diperankan inilah perannya Allah. Lalu bagaimana bila orang yang sudah makrifat berbuat maksiat? Mana mungkin orang yang sudah bermakrifat berbuat maksiat? Wong manusianya saja sudah ndak ada. Wong manusianya saja sudah pergi rojiun kepada Allah. Kok bisa bermaksiat? Secara dohir, manusia yang sudah kembali kepada Allah sudah tidak berkuasa lagi atas dirinya, apalagi bisa maksiat. Jadi orang-orang yang bermaksiat itu adalah orang-orang yang belum kembali kepada Tuhannya. Orang-orang yang bermaksiat itu adalah orang-orang yang selalu mensekutukan Allah di dalam hatinya. Orang-orang yang bermaksiat itu adalah orang yang masih wujud di dalam hatinya. Orang yang masih hidup di dalam hatinya, orang yang masih merasa berkuasa daripada kuasa Allah di hatinya, karena Allahnya selama ini goib atasnya. Itulah orang-orang yang bermaksiat selama ini. Apapun yang dikerjakannya, apapun itu, meskipun solatnya maksiat, fawailul lil musallin, meskipun zakatnya maksiat, kalau solatnya sudah maksiat, semuanya maksiat. Zakatnya maksiat, puasanya maksiat, haji umrohnya maksiat, duduknya maksiat, berdirinya maksiat, makan minumnya, makan darah dan nanah yang kotor maksiat, ngopinya maksiat, ngerokoknya maksiat, semuanya serba maksiat. Itulah lembah dosa. Ketika diri kita di dalam hati kita yang merasa esa di dalamnya, kita mengesakan hawa nafsu kita sendiri di dalamnya. Itulah lembah neraka. Itulah anar. Dan itulah jahannam yang berbahan bakar
badan-badan manusia dan hati yang keras melebihi kerasnya batu. Jadi selama ini kita takkan pernah bisa berzikir kepada Allah tanpa kita mengenal Allah. Caranya bagaimana untuk teraplikasi semua apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Stop. Di sini babakan batin, babakan hati yang dibicarakan. Jadi tak ada sangkut pautnya dengan syariat. Syariat ya kerjakan syariat. Bila hatinya salah ya syariatnya maksiat semua. Bila hatinya benar, bila yang ada esanya Allah, semua syariatnya benar sesuai apa yang dituntunkan oleh Rasulullah. Sesuai iman yang ada di dalam hati Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang ditekankan di sini babakan hati. Allah tidak memandang wajah dan hartamu. Allah tidak memandang ilmu dan amalmu. Allah tidak memandang keturunan-keturunanmu. Allah tidak memandang nasab-nasabmu. Allah tidak memandang sanad-sanadmu. Tapi Allah memandang hatimu. Di dalam hatimu dirimu masih ada atau sudah kembali kepada Allah. Itu yang dilihat oleh Allah. Sanadnya langsung menuju rojiun kepada uripe Allah. Tidak bersanadkan kepada casing-casing. Tidak bersanadkan dengan kepada badan-badan bin ini, bin ini, bin ini, bin ini. Coba secara logika. Bila kita masih mempertuhankan, bila kita masih memahadewakan, bila kita masih memahamuliakan sanad-sanad casing-casing itu, berarti diri manusianya masih ada atau tidak. Berarti hawa nafsunya masih jadi Tuhan apa tidak. Wong masih melihat casing manusianya, tentunya hawa nafsunya masih besar. Namun bagi manusia yang sudah tak melihat casing lagi, tapi memandang siapa di balik rahasia casing, maka manusianya pasti rojiun kembali kepada Allah dan sudah tidak mendewa-dewakan lagi dan sudah tidak memulia-muliakan lagi casing manusianya. Casing dirinya saja sudah tak dilihat lagi, apalagi casing bin ini, bin itu. Kanjeng Nabi Muhammad seringkali berpesan, wahai sahabat-sahabatku, jangan kau mulia-muliakan aku. Jangan kau dewa-dewakan aku. Aku manusia biasa seperti kalian. Tapi yang membedakan aku mendapat wahyu dari Allah untuk kalian. Akan tetapi dewa-dewakanlah Tuhanku dan Tuhanmu. Akan tetapi dewa-dewakanlah hidup yang menghidupi aku, kata Rasulullah, dan hidup yang menghidupi dirimu, kata Rasulullah. Karena hidup yang ada di aku, hidup yang ada di kalian semua, itu hidup yang ahad. Kul, katakanlah wahai Muhammad kepada seluruh manusia, huwa, dialah hidup, Allahu yang bernama Allah itu ahad. Ahadkanlah. Jangan kau cecer-cecer. Ada hidupnya si A, si B, si C, si D.
ada hidupnya tumbuh-tumbuhan, ada hidupnya setan dan iblis, ada hidupnya hayawan, ada hidupnya malaikat. Hancur leburkan semua ahad kala hidup itu hanya Allah. Itulah agama yang original yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mau ikut siapa? Kalau kita tidak mengikuti Muhammad Rasulullah, kalau kita tidak mengikuti bendera asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kita mau jadi umatnya siapa? Maka bila kita ingin menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ikuti apa yang perintahnya, ikuti iman yang ada di dalam hati Rasulullah. Muhammad bukan kamu yang melempar, Muhammad bukan kamu yang memanah, akulah pelaku semua itu. Berarti Muhammad kan sudah tak jadi Tuhan. Ikutilah seperti itu, seperti contohnya. Jangan malah kita jadi Tuhan, jauh tersesat dari contoh yang sudah dicontohkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iman yang nyembah hawa nafsu kita sendiri selama ini jauh dari Islam yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat yang kedua adalah as-salatu bi'rajul mu'minin. As-salatu bi'rajul mu'minin. Mohon maaf. Salat itu tempat mi'rajnya orang yang beriman. Jadi salat itu adalah tempatnya, mi'rajnya, ketemu Tuhannya bagi orang-orang yang sudah ada iman di hatinya. Bukan iman-iman yang selama ini kita gembar-gemborkan. Iman yang sebenar-benarnya, iman yang ada di dalam paparan uripe Allah selama ini, simak dari awal sampai akhir. Ulang-ulang dan ulang-ulang, maka kepahaman-kepahaman Anda akan meningkat dengan berulangnya Anda menyimaknya. Gali dan gali di dalamnya. Iman yang seperti itulah yang dibawa oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan iman komitmennya hawa nafsu. Jadi kalau sudah beriman yang demikian, pasti as-salatu mi'rajul mu'minin. Di dalam duduk kita bisa mi'raj, di dalam sholat kita bisa mi'raj, di dalam memasak kita di dapur bisa mi'raj, ketika naik kereta atau kendaraan bisa mi'raj, ketika merokok bisa mi'raj, ketika makan dan minum bisa mi'raj. Karena hatinya sudah kembali pulang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini babakan hati, babakan nyawa, babakan jiwa, babakan roh. Yaitu pancarnya kepada uripe Allah dulur papat timo pancar rojiunnya kepada uripe Allah. Ayat yang ketiga adalah as-salat inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dirimu dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat yang bagaimana? Bila kita tersesat kepada Allah,
Bila kita hanya mengesahkan hawa nafsu kita sendiri, ya yang kita kerjakan selama ini semuanya serba faksa wal mungkar. Solatnya faksa wal mungkar, ibadahnya faksa wal mungkar, puasanya faksa wal mungkar, hajinya faksa wal mungkar, amalnya faksa wal mungkar, naik keretanya faksa wal mungkar, duduknya faksa wal mungkar, ngerokoknya faksa wal mungkar, memasak di dapurnya faksa wal mungkar, mandinya faksa wal mungkar, semuanya kehidupannya sejak bangun tidur dan sampai tidur lagi semuanya di dalam faksa wal mungkar, di dalam kekejian, karena yang ada di dalam hati kita bukan Allah tapi hawa nafsu kita sendiri. Terbakarlah semuanya di dalamnya, kumpul dengan iblis dan setan. Maknanya faksa wal mungkar secara dohir, manusia memandang laku dohirnya. Akan tetapi faksa wal mungkar secara batin, maka yang dipandang hatinya. Kepada siapa kita beriman, kepada hawa nafsu atau kepada Allah. Bila iman kita menuju kepada Allah, maka lenyaplah diri manusia kita yang ada hanya Allah. Itulah yang disebut maha suci. Maknanya suci hati kita dari diri manusia kita. Bila hati sudah suci dari diri manusia kita, maka sucilah semua apa yang tergelar di badan ini. Sholatnya suci, ibadahnya suci, puasanya suci, mandinya suci, naik keretanya suci, makan dan minumnya suci, sudah di dalam surganya Allah. Mangkola la ilaha illallah, siapa yang tergelar, teraplikasi di dalam hatinya tiada Tuhan selain Allah, iman yang seperti dipaparkan di channel Uripi Allah ini, maka dakhalal jannah, maka sudah di dalam surga. Bukan akan masuk surga. Ayatnya dakhalal jannah, sudah berada di dalam surga. Maknanya sudah berada di dalam rahmatnya Allah. Bukan rahmatnya hawa nafsu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi inti dari segala inti jawaban untuk pertanyaan saudaraku, mengingat apanya? Di dalam sholat, ingatlah bahwa dirimu sebenarnya tidak ada. Ingatlah sebenarnya dirimu tidak wujud. Ingatlah sebenarnya dirimu tidak hidup. Ingatlah sebenarnya dirimu tidak berkuasa. Maka nyatalah Allah dengan segala kebesarannya. Maka nyatalah Allah dengan segala kekuasaannya. Inilah yang dimaksud zikrullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan semoga kita semua senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita, saya dan Anda sekalian sama-sama belajar dan belajar menuju kepada Allah. Saya juga belajar, Anda juga belajar. Jangan ada sekat di antara kita. Kita sama-sama sebagai sahabat, bukan antara guru dan murid, bukan antara kiai dan santrinya. Kita cuma sama-sama sahabat yang meniti
berjalan bergandengan tangan menuju fisabilillah. Hanya itu saja pesan saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita akhiri tausiah di subuh yang indah ini, di pagi yang indah ini, kita akhiri dengan kita gembahkan sholawat dhalimin daf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asbil zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asbil zalimin bizalimin. Wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.